Oke teman-teman ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kemarin sudah berapa kali ya untuk seminar online itu. Sepertinya ada hampir 7-8 kali ya. Dan ini yang kesekian kali ya. Saya sudah tidak menghitung secara detail ya teman-teman ya. Nah kemarin kebetulan untuk yang seminar kali ini ada kemarin kendala di media ya. Sebenarnya kita bukan pertama kali kok untuk ngadain seminar dan lain-lain gitu ya, apalagi yang sudah langsung terhubung ke YouTube. Tapi karena ada beberapa kendala, akhirnya ini menurut kami jalan terbaiknya lah yang diberikan panitia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, selagi kita masih bisa sharing hal-hal penting sekali gitu ya. Kemarin beberapa kali saya sudah seminar writing IELTS ya, bagaimana teman-teman mendapatkan writing band 7 gitu ya, yang saya pikir di Indonesia itu lumayan apa ya, jarang lah orang mendapatkan writing sekian. Tapi dengan hal yang selama saya belajar pun juga saya mengalami aquates gitu ya, insya Allah banyak sekali kiat-kiat bagaimana teman-teman mendapatkan writing band 7 gitu ya, baik di tax 1 maupun tax 2. Terus kemarin juga kita sudah sharing sedikit tentang structure TOEFL ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin penasaran gitu ya, bagaimana saya dapat nilai 620 gitu ya. Terus juga beberapa kali structure TOEFL itu saya belum pernah di bawah 600 gitu ya. Jadi dari awal memang lumayan tinggi gitu ya. Nah kadang kita kadang kan kita ketemu soal sama gitu ya, tetapi kadang kita nggak ngerti bagaimana sih cara ngerjainnya, bagaimana sih kiat-kiat untuk mengerjakan soal di mana memang kita diburu waktu gitu ya. Nah sama dengan reading ini ya. Ini pertama kali saya sharing tentang reading TOEFL yang memang kemarin banyak sekali diminta oleh teman-teman gitu ya, pada ngeluh, wah readingku kacau nih, readingku susah nih, apalagi nilai reading itu benar 33 itu baru dapat 500. Ya teman-teman, untuk dapatkan 550 benar-benar 40 lebih ya, dan itu satu hal yang butuh effort gitu ya teman-teman ya. Di samping butuh effort, teman-teman juga butuh strategi yang benar-benar bagus gitu ya. Saya ingat juga ketika kursus dulu gitu ya, kursus ya kan, tetapi saya nggak mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya. Ya kita suruh diskus sendiri gitu kan, kita suruh nemukan sendiri gitu ya. Ya kadang ngapain kita kursus gitu ya kan, kadang seperti itu. Nah makanya untuk sesi malam hari ini ya, saya sudah menginginkan nggak banyak sih PPT-nya, tetapi saya yakin ini benar-benar PPT yang mahal untuk teman-teman gitu ya, PPT yang benar-benar berguna, terutama teman-teman yang lagi kejar TOEFL tapi nggak nyampe-nyampe nilainya gitu ya, atau teman-teman pengen nilai di atas 550 tapi sampai sekarang belum tercapai lah, hitungannya seperti itu. Oke, saya mulai share screen dulu ya dari awal ya. Nggak perlu khawatir kok, ini mungkin video cuma 5 menit, jadi teman-teman jangan bosen ya. Nanti yang agak lama mungkin di bahas soalnya ya. Oke. Ini ada reading TOEFL gitu ya. Ya, ada reading TOEFL, ada reading IELTS ya, ada reading beberapa yang ini ya, yang apa istilahnya, ya semua sebenarnya sama reading itu gitu ya. Nah, cuman kadang kita aja yang membeda-bedakan gitu ya. Kita aja yang kadang apa ya, wah ini susah nih kalau tipe model ini katanya itu kan. Terus kalau TOEFL katanya mudah gitu kan. Ada yang bilang gitu kan. Saya sangat tidak setuju loh sebenarnya ketika teman-teman ada yang bilang reading TOEFL lebih mudah daripada reading IELTS gitu ya. Menurut saya TOEFL itu susah. Ya, apalagi ketika teman-teman minim vocab ya, teman-teman jarang baca dan lain-lain gitu ya. Nah, itu lumayan challenging lah menurut saya gitu ya. Jadi ini sambil saya hilangi transisinya, teman-teman bisa cek gitu ya. Hal-hal yang menurut teman-teman jangan-jangan selama ini ada yang miss. Jangan-jangan selama ini ada yang terlewat sehingga nilainya kita masih segitu-gitu aja. Nah, makanya kita mulai ya. Sederhananya untuk TOEFL ITP gitu ya, ada 3 macam soal. Teman-teman saya yakin sudah sangat hafal. Ya, ada listening, ada structure, sama ada reading. Ya, listening ada 50 soal, structure 40 soal, reading 50 soal. Ya, nilai tertinggi listening sama structure itu sama, 680. Ya, reading itu 670. Ya,
Nah, dari sini teman-teman sudah bisa dicek sebenarnya ya. Pengalaman saya ngajar TOEFL selama beberapa tahun itu, teman-teman biasanya fokus sama structure. Ya, 1 tahun nggak selesai-selesai gitu ya. Makanya kadang ini hobi atau memang belajar gitu ya kan, kadang bingung saya. Nah, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kadang memang teman-teman butuh seperti itu biar ini ya. Kadang aku belajar 6 bulan nih nggak selesai-selesai itu kan. Saya tanya itu kan, apa yang dipelajari kok 6 bulan nggak selesai-selesai gitu ya. Saya penasaran juga gitu ya. Kok bisa gitu loh ya kan. Nah, jangan-jangan kok dilama-lamain lah sama tempatmu apa kursus lah atau mungkin tutormu gimana dan lain-lain ya. Karena memang banyak sekali di situ faktor-faktor gitu ya. Makanya teman-teman jangan sampai apa ya, pertama jangan sampai salah pilih tutor ya kan, jangan sampai salah pilih kursusan gitu ya. Sayang waktunya, sayang uangnya dan lain-lain gitu ya. Maka benar-benar teman-teman harus cari yang paling tepat lah, hitungannya seperti itu ya. Makanya structure ini benar-benar didambakan semua orang. Padahal structure itu hanya sepertiga nilai dari TOEFL ITP karena kita harus ada listening sama reading. Listening itu akan kalau belajar listening pasti ada alasannya gitu ya. Susah nih, nggak ngerti saya dia ngomong apa gitu ya kan. Nggak ngerti saya dia speakernya ini ngomong apa gitu. Padahal listening ya cuman kehilangan dompet ya kan. Terus tagihannya mahal, kosannya panas, dibuka nih pintunya ya kan, cuman segitu-gitu aja. Cuman ya lagi-lagi karena kita jarang mendengarkan gitu ya. Kita dengarkannya Korea, gitu kan, subtitle bahasa Indonesia, udah selesai masalah. Makanya kalau teman-teman mungkin masih kuliah semester 1, semester 2, ya boleh Korea, cuman diimbangi lah gitu ya dengan beberapa film yang British atau Amerika itu kan. Apalagi subtitlenya adalah subtitle bahasa Inggris. Ya nggak harus teman-teman tahu semua maknanya, tapi minimal teman-teman tahu ini maksudnya seperti apa, itu udah lebih dari cukup gitu ya. Saya yakin nanti masa iya 3 tahun teman-teman mendengarkan bahasa Inggris tetap sama, kan nggak mungkin ya. Nah, fokus kita untuk hari ini tentang reading. Reading ini jarang dipelajari, padahal ini penting ya. Banyak orang yang meng-underestimate reading gitu ya. Saya pernah ya di 2017 itu memaksa ya student saya itu untuk menyelesaikan 100 passage dalam waktu 1 bulan gitu ya, karena saking keselnya saya ke mereka ya kan, kok bisa sih ini reading nggak kena ini gitu kan, padahal mudah-mudah tapi teman-teman nggak tahu, sudah paham soalnya salah pilih jawaban pula gitu ya kan, biasanya seperti itu ya. Makanya waktu itu saya paksa mereka untuk belajar 100 passage gitu ya. Dan hasilnya sebenarnya luar biasa, bagus sekali gitu ya. Dengan pola-pola kita belajar ditunjang dengan beberapa passage, itu hasilnya lumayan bagus. Tapi memang perlu effort. Mereka setiap hari harus setor ke saya minimal 5 passage. Ya kan? Apa yang disetor? Ada vocab, ada soal-soal ini jawabannya seperti apa dan lain-lain ya. Itu benar-benar hal yang nggak saya lupakan sampai sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman yang mungkin masih ingat gitu ya, waktu itu satu kelas ya kan, banyak waktu itu ya, ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Tengah dan lain-lain ya. Itu satu memori yang luar biasa waktu itu. Makanya kita coba mempelajari bagaimana sih sebenarnya reading TOEFL ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana TOEFL itu dikonversi, teman-teman ya. Kalau teman-teman itu benar reading 25, maka teman-teman konversinya 44. Sebenarnya seperti ini adalah sesuai dengan yang ada di sertifikat TOEFL, tetapi sebenarnya bisa kita analogikan bahwasanya 44 itu adalah 440. Ya, sedangkan structure 25 itu adalah 490. Ya, listening 27 itu juga 490, ya kan? Tambah 3, semuanya dijumlah, habis itu bagi 3 dapat 47,33. Maka skor TOEFL-nya adalah 473. Ya. Makanya hati-hati gitu ya. Ada tutor itu nilai TOEFL-nya itu 472. Saya ikut kaget gitu kan. Atau 572 gitu kan. Ini realitasnya di mana gitu ya? Karena nggak ada pecahan 2 gitu ya. Semuanya pasti pecahan ganjil ya. Ya 470, 473, 475, 477 sama 500 lah, hitungannya seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada pecahan ganjil 2, 4, 6, 8 gitu ya. Makanya kadang ya lucu juga orang-orang. Tapi ya nggak apa lah, namanya juga orang gitu ya. Kalau nggak gitu nggak lucu. Oke, sama juga ini ya. Ini jumlah benarnya seperti itu, cara ngitungnya. Ya, dan seperti ini teman-teman. Kalau butuh 550 ya. Minimal teman-teman punya 34 di listening, maka teman-teman akan dapat nilai 530. Ya, 34 di structure teman-teman akan dapat 580, sama 39 di reading teman-teman akan dapat 540. Ya.
ditambah semuanya dijumlah bagi 3 dapatnya 550. Ya, ini bagi teman-teman yang memang berniat ya kan punya keinginan yang kuat untuk kejar 550 ya. Ini contohnya saja gitu ya. Karena kadang juga ada orang itu bagus di listening reading biasanya strukturnya jelek. Ya, ini biasanya ya, karena mereka bagusnya di yang pasif gitu ya. Nah, juga ada yang strukturnya bagus kayak tapi listening readingnya hancur gitu ya. Itu ada juga yang seperti itu ya. Makanya memang bervariasi gitu ya. Nah, yang harus teman-teman tahu pertama adalah tipe soalnya. Jangan sampai teman-teman tidak tahu tipe soalnya. Ya. Secara garis besar, ini enggak cuma untuk TOEFL ya, ini juga saya sudah pernah retest IELTS, saya sudah pernah retest TOEFL IBT, ya kan? Saya sudah pernah retest beberapa profisiensi termasuk GRE dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya readingnya ini sama. Nah, tetapi ya kadang kita memang memisah-misah saja sehingga teman-teman susah gitu ya. Wah, ini reading IELTS lebih susah katanya. Reading ini lebih susah gitu. Padahal enggak, sama saja gitu ya. Nah, di sini saya tulis overview gitu ya, karena kalau kita mau mengacu di beberapa buku, ada yang bilang overview, ada yang bilang general. Enggak masalah ya, ini bukan masalah terminologi, tapi ini masalah apa isi dari question overview gitu ya. Pertama ada main idea, main topic, purpose question sama organizational questions. Yang paling sering muncul adalah main idea sama main topik. Purpose question itu ya jarang-jarang lah gitu ya. Organizational question ya 1-2 kali lah gitu ya. Nah, ini untuk overview. Biasanya tipe-tipe seperti ini hanya ada di awal pertanyaan dan di akhir pertanyaan di setiap passage. Ya. Seperti itu. Nah, yang kanan ya itu ada spesifik gitu ya. Nah, spesifik juga bisa dikatakan beberapa buku bilangnya adalah detail. Ya. Terus selain detail, ini kayaknya tipe, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak percaya spesifik ya kan. Selain detail juga ada faktual, ya. Nah, tapi saya ambil spesifik karena faktual question itu sudah ada di dalamnya, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu seperti ini, ya kan? Kenapa harus tahu? Karena kalau teman-teman tahu tipe soal, teman-teman tahu bagaimana cara menjawab soalnya, ya. Jalan menjawab soal main idea seperti ini. Untuk yang negative question seperti ini, yang inference question seperti ini, yang vocabulary question seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya teman-teman. Ya, itu pentingnya teman-teman tahu model-model soal dalam reading TOEFL. Nah, yang paling mahal itu adalah keywordnya. Ya, maka nanti ketika pembahasan soal selalu akan saya berikan ini keywordnya, ini keywordnya, ini keywordnya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena jawaban itu dia tidak akan pernah lari jauh dari keyword. Ya, nah, kalau sudah kita tahu keywordnya, maka kita selangkah lebih dekat dengan jawaban benar dari soal-soal yang kita dapat. Oke, kita cek coba ya. Nah, yang overview, ya, maka kita itu cara jawabnya itu adalah general to specific. General itu dari passage, ya, ke spesifiknya itu soal. Nah, maka kayak main idea, main topik, ya, organizational question, ya, itu semuanya teman-teman harusnya ke passage dulu, jangan ke soal. Ya, lagian soalnya juga nggak ada yang penting gitu ya, cuman main idenya, apa main topiknya gitu doang. Ya. Memang karena nggak penting juga soalnya sebenarnya, makanya teman-teman harus ke passage dulu, gitu ya. Nah, beda dengan yang spesifik, ini di kebalikannya saja. Ya, kalau yang spesifik maka teman-teman dari soal-soal dulu teman-teman cari keyword-keywordnya, oh ini, di passage dicocokkanlah ke passage-nya. Ya. Jadi seperti itu cara jawabnya. Teman-teman jangan kebalik. Ya, apalagi belum tahu mana yang tipe overview, mana yang tipe spesifik. Nah, ini bahaya. Teman-teman di factual question, teman-teman nyarinya dari passage ke question. Nah, ini hal yang bertentangan dengan cara jawab soal gitu. Sayang gitu. Ya, di situ itu. Ya. Nah, ini yang general atau spesifik. Ya. Apa sih sebenarnya keyword-keyword itu, teman-teman? Ya, sebenarnya banyak ya keyword ya. Kalau kita bahas reading ya, akan ada proper noun, ya kan, number, quantifier, banyak sekali gitu ya. Tapi saya nggak akan membahas sebanyak itu ya. Nanti bikin teman-teman pusing gitu ya. Tetapi saya hanya akan fokus hitung saja noun sama verbnya.
Ya, kenapa nounnya saya dulukan baru verb? Karena biasanya nounnya yang memang diutamakan. Ya. Jadi umpama teman-teman ada soal nih ya. Ini general to specific. Jadi teman-teman ada passage. Teman-teman cek di situ. Oh, keywordnya ini. Cocok nggak dia sama di multiple choice atau ABCD? Ya, jangan-jangan nggak cocok. Ya kan? Nah, sebenarnya reading ini kan hal yang pasti ada jawabannya di soal. Ya kan? Pasti ada jawabannya di passage gitu. Jadi bukan hal yang kita harus mengandai-andai, kita yang abstrak, yang kita nggak tahu. Kayak listening kan abstrak gitu ya. Kita kalau nggak dengar ya sudah selesai masalah kita. Tapi kalau reading kan enggak. Ya, semua jawaban itu ada di question, ada di pertanyaan dan di passage gitu ya. Jadi kalau teman-teman sampai salah itu sayang gitu ya. Nah, soalnya jawabannya sudah ada gitu ya. Karena berarti kita aja yang tidak mampu menemukan jawaban tersebut. Ya, seperti itu. Ya, makanya cek ya kan, pasti ada noun, ada verb, ada keyword dan lain-lain ya, itu untuk pola-pola general to spesifik. Nah, sekarang yang spesifik to general. Seperti itu juga. Dari question ya, maka temukan keyword-keywordnya dari question itu. Ya, nanti kita pelajari di contoh soal tentu nggak perlu khawatir. Ya. Jadi dari keyword-keyword di question kita cocokkan nih di passage. Ada nggak ini keywordnya? Wah, jangan-jangan nggak ada gitu kan. Jangan-jangan salah gitu kan. Nah, kenapa? Sekali lagi kalau teman-teman mampu menemukan keyword dan kecocokannya di passage, maka teman-teman selangkah lebih dekat dengan kebenaran dari sebuah jawabannya teman-teman. Ya, intinya di keyword. Nanti kita buktikan bahwasanya keyword itu benar-benar penting untuk teman-teman. Gitu ya. Oke, mari kita coba ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih ya. Ini video pertama kita ya. Kita lanjut di video-video selanjutnya gitu ya. Kita akan membahas secara detail dari passage 1, passage 2, passage 3 dan passage 4 sampai passage 5 ya. Passage 5. Kalau TOEFL 5 passage. Kalau IELTS cuma 3 passage. Kalau IBT passage-nya terserah ininya ya. IBT nggak kurang ajar namanya kan. Oke, nggak apa-apa ya, seperti itu gitu ya. Memang kebutuhannya orang beda-beda gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya. Ada pertanyaan, ada hal yang belum jelas ya kan, bisa ditanyakan teman-teman di grup kita gitu ya. Teman-teman boleh juga di Instagram kita gitu ya. Teman-teman feel free lah ya untuk tanya, kita santai saja kok teman-teman ya. Ilmu dan lain-lain memang ya mau nggak mau memang harus kita sharing dan lain gitu ya, biar nggak berhenti di kita ya, biar teman-teman juga dapat bagaimana rasanya dapat nilai 550, rasanya dapat nilai 600 itu ya, biar ada rasanya gitu ya kan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Gitu aja untuk seminar kita ya kan. Kita akan lanjut video selanjutnya tentang pembahasan passage per passage ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat jumpa lagi di video selanjutnya ya kan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.